Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurwahda dengan NIM 22045026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah dan juga perkembangan masyarakat Indonesia dari masa kerajaan. Nah, kita bisa melihat dimulai dari masa kerajaan Majapahit di tahun 1293, kemudian lanjut ke kerajaan Sriwijaya, itu berdasarkan pusat perkembangan perdagangan dan juga penyebaran agama Buddha. Lanjut kita di tahun 1400 adanya pengaruh Islam. Nah, di sini masuknya Islam itu melalui perdagangan dan juga penyebaran oleh ulama membentuk kerajaan Islam seperti Demak dan juga Aceh. Lanjut, kemudian kita melihat penjajahan Belanda. Nah, di tahun 1602 bahwa kolonialisasi Belanda yang berlangsung di Indonesia itu lebih dari 300 tahun, mereka memperkenalkan sistem tanam paksa dan juga eksploitasi sumber daya alam. Kemudian lanjut di tahun 1942 itu terjadi lagi penjajahan Jepang, bahwa pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua yang membawa perubahan sosial ekonomi serta memicu pergerakan kemerdekaan. Kemudian kita melihat keterlibatan organisasi nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam yang memperjuangkan rakyat. Kemudian di tahun 1928 terjadilah pergerakan Sumpah Pemuda. Kemudian lanjut untuk proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sejak di tahun 1945 kita melihat terjadinya konflik internal, bahwa di sini perjuangan mempertahankan sebuah kemerdekaan melawan pendudukan Belanda yang ingin kembali merebut Indonesia itu sendiri. Kemudian lanjut di tahun 1997 kita mengenal adanya krisis ekonomi. Kemudian krisis ekonomi inilah yang menjadi dasar memicu terjadinya reformasi dan menuntut jatuhnya rezim Orde Baru. Kemudian di tahun 1998 terjadi pula reformasi politik. Nah, di sini mulai perubahan sistem pemerintahan yang lebih terbuka. Kemudian di tahun 2000 itu terjadi globalisasi. Nah, kemudian kita melihat di tahun 2020 terkait dengan isu sosial yang saat ini terkait dengan konflik, kemudian berbagai isu-isu lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian ada teori asal-usul dari masyarakat Indonesia seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak di pertemuan ketiga kemarin, bahwa teori itu berasal dari ada teori Yunan yang mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari daratan Cina Yunan. Nah, di sini kita bisa lagi membaginya lagi menjadi tiga. Ada yang Proto Melayu, itu Melayu tua. Nah, kemudian ada Deutero Melayu, itu Melayu muda. Kemudian ada teori Nusantara. Nah, selain itu juga kita melihat teori bagaimana dari Afrika yang mengatakan adanya ras Negroid, kemudian ada juga ras Pedoid, dan juga berbagai jenis ras yang lain yang akan dimasuki di Indonesia itu sendiri. Nah, berdasarkan teori ini kita melihat bahwa ada teori juga Nusantara yang mengatakan bahwa memang nenek moyang Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Nah, ini sejalan dengan adanya zaman praaksara dulu, bahwa mengatakan Homo sebelum kita menemukan tingkatan hierarki dari pergerakan zaman praksara itu kita kenal dengan dulu ada zaman kehidupan nomaden, kemudian setelah itu ada zaman menetap sedimenter, kemudian kita mulai mengenal adanya penemuan Homo, ada Homo jakensis, Homo soloensis, di mana Homo ini adalah suatu artian dia makhluk hidup. Nah, sementara ini sudah merupakan ciri-ciri yang mengarah kepada manusia itu sendiri. Nah, bisa saya simpulkan bahwa terkait sejarah perkembangan Indonesia serta kaitannya dengan teori, kita melihat di zaman sekarang itu di tahun 2000-an, di era sekarang itu adalah bahwa sistem dari pemerintahan itu memang bergerak sesuai dengan kondisi dari historis dari negara itu terbentuk itu sendiri. Nah, sehingga teori yang memang mendukung benar-benar teori adalah kita bisa mengatakan dari teori dari Nusantara, kemudian teori dari Yunan.
karena memang kita melihat dari segi suku, ras, dan juga agama yang sangat beraneka ragam, sehingga itulah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang multikultural dan juga majemuk. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.